Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Mari kita lebih menggali pendalaman iman yang tadi sudah kita baca, ya. Apa yang dilakukan oleh seorang raja Israel karena dia melakukan pembunuhan terhadap Nabot. Bahasa kami Nabot tuh nebang, ya. Tanya Pak Atis tuh kalau tidak kaya. Bahasa Bekati itu Nabot tuh nebang. Tapi Nabot itu nama orang, ya. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel di Samaria." Jadi Nabi Elia ini adalah nabi Tuhan untuk menegur Raja Ahab agar bertobat. Kebetulan Raja Israel itu berada di Samaria. Ya, Samaria ini sebenarnya bukan daerah, dia daerah hibrid campuran. Orang Israel kawin dengan suku lain, tapi dia berada di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jadi Raja Ahab ini, walaupun dia sudah menjadi raja, dia menjadi serakah. Merasa punya kuasa, dia berhak atas kebun anggur milik Nabot. Tetapi dia merampas, bukan hanya merampas kebunnya, tetapi merampas nyawanya. Dia membunuh Nabot dengan kekuasaannya. Ya. Jadi ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jadi bagi orang Israel itu adalah kedosaan. Bahkan kita tahu tahun Yubileum itu biasanya ke-50 ketika sudah menguasai lahan, orang Israel itu sesuai dengan perintah Musa itu harus mengembalikan lahan itu kepada pemiliknya kembali. Ya. Beberapa tahun yang lalu kita pernah bahas itu, ya. Nah, katakanlah kepada yang demikian, beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Jadi kedosaannya sangat berat. Ini dosa berat. Membunuh itu dosa berat. Memutuskan hubungan dengan Allah. Ya kan? Merampas itu, dia sudah membunuh dan merampas. Jadi merampas itu jangan ingin akan milik sesamamu secara tidak adil. Jangan milik akan sesamamu, secara tidak adil. Itu sudah dosa berat. Ya, apalagi dengan membunuh, kan? Sangat berat. Katakanlah pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Nah, ini. Ya. Jadi Nabi Elia ini dengan keras. Ya, beberapa kali kalau kita tahu istilah anjing dipakai, ya. Jadi di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Ya. Anjing ini bisa perumpamaan. Anjing ini, itu dikatakan orang di luar, mohon maaf ya. Kita tahu perempuan Syrophenisia itu, waktu imannya itu, betul-betul luar biasa, ya. Ketika dia mau sembuh dari sakit, jadi dia memohon kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, tidak baik, makan dari roti yang disediakan untuk anak-anak, Tetapi anjing juga makan roti yang jatuh dari meja, atau remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak yang makan itu. Wah, ini luar biasa. Karena imanmu, anakmu sembuh. Ya, tetapi ini bukanlah anjing perumpamaan, tetapi adalah perumpamaan yang dalam, Karena, Ahab akan seperti itu juga, Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu. Jadi, ketika dia menyuruh pembunuh untuk membunuh Nabot, pembunuh juga akan membunuh Raja Ahab itu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Bayangkan, Ahab itu menganggap Nabi Elia, Nabi Tuhan itu, orang Tisbe itu, musuhnya. Mengapa? Karena Raja Ahab sudah berdosa. Jadi musuh Allah itu, itulah dia, orang yang melakukan dosa. Supaya berdamai dengan Allah, dia harus bertobat. Nah, untuk mendamaikan antara Allah dan manusia itulah Yesus Kristus itu hadir. Jawab Elia, memang sekarang aku akan mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan.
Jadi Nabi Elia ini, ya kan, langsung tegur itu Raja Ahab. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Jadi Nabi Elia ini, ya, menyampaikan, ya, apa yang akan terjadi dengan Raja Ahab. Ya. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Jadi inilah kutukan yang akan dihadapi Raja Ahab karena sudah membunuh Nabot. Ya. Jadi anak-anaknya itu akan mati, baik laki-laki yang tinggi dan rendah kedudukannya. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yeroboam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Ini adalah dua keluarga contoh yang melakukan kejahatan. Ya, melakukan kejahatan, melakukan kekejian, ya. Jadi, ya, contoh. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah bersabda. Izebelnya istri Raja Ahab yang serakah. Karena dialah Raja Ahab itu melakukan pembunuhan. Ya. Jadi mohon maaf, mungkin bapak-bapak masuk di tempat ini karena orang terdekat, ya. Ya, entah istri, entah anak, entah orang tua, entah saudara, entah kawan, ya. Jadi orang-orang seperti ini nih, dia juga akan mendapat, walaupun dia tidak dihukum langsung, dia juga akan, kalau tidak bertobat, dia akan mendapatkan maut, ya, atau kemalangan, ya. Jadi juga mengenai Izebel, ya, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yisrael. Yisrael atau Yisrael. Jadi di tembok luar itu, ya, bukan di tembok dalam, ya, di tembok luar. Jadi anjing itu seumpama orang lain yang akan membantai dan membunuhnya. Ya. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing. Bayangkan, mengerikan kan? Ya, hutang darah gara-gara membunuh Nabot. Ya, semua keluarganya, istrinya kena. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Jadi bujukan oleh istrinya ini, ya, sama seperti Hawa membujuk Adam. Izebel melakukan dosa kembali untuk membujuk, ya, membujuk Ahab menguasai harta Nabot. Ya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Jadi kekejian yang dilakukan oleh, ya, Izebel itu sangat, ya. Ia mengikuti berhala-berhala. Nah, itu tadi. Dosanya itu adalah perzinahan, pembunuhan, dan menghujat Roh Kudus. Ya. Maka kedosaannya ini berat sekali. Segera, ya. Jadi ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Jadi orang Amori itu kan, dia melakukan kekejian terhadap Tuhan, melakukan berhala-berhala. Sehingga upah dosa adalah maut. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Jadi karena Raja Ahab ini tahu ajaran Nabi Musa, ya, yang merupakan ajaran Allah, dia lalu mengoyakkan. Jadi kalau kita pada masa Advent itu atau masa Prapaskah itu kan, Nabi Yoel itu kan, jangan hanya koyakkan pakaianmu, tetapi koyakkan juga hatimu. Jadi dia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Jadi itu juga yang dilakukan oleh, ya kan, ketika Yunus yang menolak, akhirnya dia juga disadarkan oleh, ya, kehendak Allah pada bangsa Niniwe, raja, ya, dan segenap juga akhirnya melakukan berpuasa dan menggunakan kain kabung. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Jadi dia merasa menyesal atas dosa-dosanya. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku?
Inilah percakapan Nabi Elia yang disampaikan Nabi Elia kepada kita. Jadi Nabi Elia ini bercakap-cakap dengan Tuhan Allah. Maka wajar ya Elia itu diangkat dengan kereta. Ya. Jadi dalam perjanjian lama itu Nabi Elia itu dia tidak mati tapi dijemput ya, oleh kereta api, ya kan? Atau kereta kencana yang berapi dan langsung ya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Nabi Elia yang maha suci itu ya. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zaman. Rendah hati ya. Kalau kita berdosa kita harus rendah hati dan rendah. Kalau kita menerima firman Tuhan harus rendah hati ya kan? Dan juga kita harus rendah diri. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Maksudnya apa? Karena anak-anaknya tidak mau bertobat ya, dia tegar tengkuk. Tetapi Raja Ahab mendapat pengampunan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Itu adalah pernyataan Mazmur yang luar biasa, yang kita bisa utarakan berkali-kali. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku, ya, selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Palingkanlah wajahmu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, penyelamatku, maka lidahku akan memasyurkan keadilanmu. Itu adalah pernyataan tobat ya, yang kita bisa sampaikan dalam doa-doa kita. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam, jika kita ada hutang darah. Jadi mohon maaf misalnya bapak-bapak, saudara-saudara melakukan pengguguran, pembunuhan, santet, itu hutang darah itu harus, ya kan, bapak-bapak akui.